dari mahasiswa STAN Sultan Abdurrahman, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Pada podcast kali ini kami akan membahas tentang bahasa Inggris bersama narasumber kami, yaitu Afu Antoni dari mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Al-Faisal dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Pada kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber kita, yang mana kita di sini akan belajar mengenai tentang bahasa Inggris. Mungkin kepada beliau kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Afu Antoni, merupakan mahasiswa Prodi Manajemen dari Universitas Maritim Raja Ali Haji semester 3. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi tentunya, dan menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Kepada Bang Tony, kalau boleh tahu ya Bang, itu bagaimana pengalaman Abang dengan bahasa Inggris di seharian? Kalau pengalaman bahasa Inggris sejujurnya latar belakang keluarga juga ada dari orang luar negeri, jadi otomatis bahasa Inggris itu diperlukan. Jadi kalau misalnya saya dari keluarga tidak berbahasa Inggris, ya kami sulit dalam berkomunikasi. Dan bahasa Inggris itu memang sudah saya bangun semenjak kecil. Jadi saya juga kebetulan juga sekolah itu sekolah yang swasta, yang kebetulan bahasa Inggris juga ditekankan di situ. Jadi memang belajar bahasa nomor 1 juga di sekolah. Jadi dulu dari kecil itu pertama dari orang tua tentunya, sedikit demi sedikit kita belajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berbarengan gitu kan. Jadi makin lama makin mengerti bahasa Inggrisnya ini apa dari bahasa Indonesia ini. Jadi ya seiring berjalannya waktu makin lama makin meningkat lah dalam belajar bahasa Inggris itu, ya semakin bagus lah gitu. Terus juga bahasa Inggris juga ini sekarang udah sangat diperlukan malah, apalagi kita mahasiswa. Banyak literasi mahasiswa tuh yang saat ini berbahasa Inggris, apalagi mahasiswa yang memang seperti saya Fakultas Ekonomi itu banyak buku-buku tuh dari terbitan luar. Jadi dari Indonesia sendiri ada beberapa yang kurang. Jadi kami memang secara mau tidak mau dituntut untuk belajar bahasa Inggris dengan buku-buku yang dalam arti lain buku keuangan itu otomatis pakai dolar, jadi pakai bahasa Inggris di situ. Jadi kami memang benar-benar belajar bahasa Inggris juga. Kalau boleh tahu ya Bang, seberapa sih kemampuan Abang dalam berbahasa Inggris? Kalau kemampuan sebenarnya sulit untuk dinilai karena tolak ukurnya tergantung situasi juga. Tapi kalau misalnya saya juga pernah tes TOEFL waktu itu, ya alhamdulillah dapat poin 473 waktu itu. Tes pertama kali langsung dapat poin segitu, ya udah bersyukurlah 473 itu. Terus saya juga pernah ikut tes sertifikat bahasa Inggris dari Ruang Guru, itu dapat gelar Ranger, atau waktu itu kalau tidak salah setara dengan silver medal dengan poin 8 dari 10. Main tinggi ya Bang? Ya alhamdulillah. Gimana sih caranya, kayak mana sih bahasa Inggris tuh sama Abang tuh enak kali mudah gitu kan? Tengok-tengok. Kalau saya sendiri bahasa Inggris karena udah terbiasa dengan orang tua berbahasa ya campur air bahasa Inggrisnya juga. Terus dengan lingkungan pertemanan itu penting dalam berbahasa Inggris. Terus sekolah saya juga bahasa Inggris itu cukup ditekan waktu itu. Selama sekolah 12 tahun itu memang bahasa Inggris bahasa kedua yang wajib dipelajari. Jadi kalau bahasa Inggris tidak lulus, ya sulit itu untuk melanjut ke jenjang selanjutnya. Bagaimana sih Bang, kalau semisalnya lingkungan yang Abang masuki kurang mendukung dalam peningkatan bahasa Inggris, apa yang harus Abang lakukan? Kalau saya
pertemanan yang tidak mendukung dalam meningkatkan skill bahasa Inggris itu, saya cari teman online. Nah, jadi saya sedikit cerita pengalaman saya itu dalam mencari teman online itu biasa melalui Instagram. Jadi saya buka hashtag dulu, misalnya hashtag Singapura berteman misalnya. Jadi saya chat, nah situ banyak tuh teman orang-orang bahasa Inggris yang sepantara kita lah, yang anak muda Gen Z itu dari umur 17 sampai 25 aja kan masih sepantaran. Jadi kita bisa sharing-sharing ilmu di situ ya, bisa jadi relasi-relasi juga. Ataupun biasa saya juga buka aplikasi Omi TV. Jadi dari Omi TV itu kita live langsung ketemu dengan orang luar negeri. Jadi waktu itu saya juga sempat bertemu dengan orang Amerika waktu itu, sempat ngobrol juga. Terus bertemu dengan orang Korea pernah ke CDM orang Korea juga, sama orang Singapura juga pernah. Jadi ya itu, kita berusaha cari platform online, cari media sosial yang bisa mengangkat kita tuh bertemu dengan orang-orang yang mendukung. Dan bahkan saya juga pernah coba, itu ada Telegram. Di Telegram kan lebih luas relasi bertemannya itu, tinggal pencet aja pertemanan luar negeri misalnya. Itu di situ banyak tuh networking, pertemanan yang hubungan kita dengan negara-negara luar gitu. Menurut abang tuh seberapa penting sih belajar bahasa Inggris? Ya, penting sekali karena apalagi kita mahasiswa itu, bahasa Inggris bukan hanya sekedar suatu seni berbahasa yang sekedar kita bisa aja. Karena banyak juga buku-buku literasi mahasiswa, buku-buku sumber-sumber bacaan mahasiswa itu berbahasa Inggris sekarang. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa wajib mahasiswa saat ini. Mungkin bukan hanya bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin dan bahasa lainnya gitu. Yang penting untuk mahasiswa yang bisa berbahasa Inggris itu adalah mahasiswa yang punya nilai plus gitu di mata dosen ataupun dalam mencari kerja nanti. Bahasa Inggris juga sangat penting dibutuhkan, ada nilai plus tersendiri. Bagaimana bang cara mempraktekkan bahasa Inggris itu di kampus? Nah ini ya, kita juga tidak boleh terlalu berbahasa Inggris, maksudnya dalam arti kita nggak boleh menunjukkan kesombongan kita dalam berbahasa Inggris dengan teman. Jadi kita juga dalam berbahasa Indonesia ya kita selip-selipin lah bahasa Inggris dikit-dikit, kayak memberikan dampak, jadi memberikan impact gitu. Terus kita punya narasumber kita buat bahasa Inggrisnya itu, kita ketemu responden gitu. Terus ya dengan kata-kata ibaratnya kayak bahasa Jaksel gitu lah, itu juga bisa membantu kita dalam bahasa Inggris gitu. Kayak orang-orang Indonesia yang ada di Jakarta sana, anak-anak muda Jaksel itu berbahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi bisa kita implementasikan dan teman kita pasti juga akan ikut nanti bahasa Inggris. Kayak keren gitu berbahasa Inggris dengan berbahasa mahasiswa nih Pak. Iya. Bisa berbahasa Inggris. Nah, solusi untuk meningkatkan skill bahasa Inggris itu kayak mana bang caranya? Ya relasi itu berteman, terus sering-sering baca buku bahasa Inggris. Ya buku nggak perlu koran, nggak perlu buku-buku kayak buku mata kuliah, tidak, komik bisa, majalah bisa, bahkan di HP kayak quotes bahasa Inggris juga bisa mempelajari, bisa meningkatkan skill bahasa Inggris kita. Jadi gimana nih kalau grammar menurutmu? Grammar itu penting, tapi kalau kita hanya sekedar ingin belajar bahasa Inggris, kita bisa berbicara, dan kita juga terbatas dalam belajar bahasa Inggris karena waktu sibuk juga, ya menurut saya grammar itu juga nggak sepenting itu. Saya tergantung situasi, tergantung kondisi. Kalau kita ingin sekedar bicara, I want to eat, I want to go to school, I want to go to kampus, ya itu nggak perlu lah grammar karena kita akan memakan waktu di situ, belajar di situ. Karena kita punya kewajiban lain dalam perkuliahan misalnya atau organisasi ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ingin literasi, ini buat jurnal internasional apalagi gitu, grammar itu sangat penting di situ. Karena memang setiap kata-kata dalam grammar itu bisa memberikan dampak nantinya bagi sebuah jurnal itu. Kalau dalam jurnal ya, tapi kalau kita ngomong biasa aja nggak pakai jurnal juga nggak apa-apa. Kan bahasa Inggris itu kan bahasa itu kan seni untuk kita menyampaikan apa maksud dari kita kepada orang lain. Maksudnya Tersampaikan. Kalau sebisa kita belajar otodidak, ada nggak sih rekomendasi channel yang grammar YouTube-nya itu? Channel. Ini
kehidupan makhluk hidup yang ada di dunia, bukan hanya sekedar hewan-hewan aja, tumbuhan, manusia juga belajar di situ. Memang National Geography ini luas cakupannya, dan kita juga bisa menambah ilmu di sini. Selain bahasa Inggris, nah ilmu juga menambah di sini. Ataupun ya berita CNN, breaking news luar negeri lah. National Geography. 4 skill dalam bahasa Inggris gimana itu? Apa nih yang paling penting? Semua penting, Pak. Kita bisa writing dulu. Kita harus bisa menulis. Habis itu mengucapkan, speaking. Kita harus bisa speaking yang benar gimana gitu. Ya alfabetnya itu benar gitu. Bukan ABC tapi ABC gitu kan. Terus paling sulit itu adalah learning, karena setiap orang punya logat yang berbeda di dunia ini. Saya juga pernah ngomong sama orang Singapura itu nama Inggrisnya Singlish, Singapore English. Itu campuran tuh, ada campuran Chinese-nya. Terus ada dengan orang British itu ya ngomongnya susah juga, karena kita kalau udah terbiasa, apalagi Inggris modern itu terbiasa dengan logat Amerika yang ya dengan Amerika logatnya tuh yang agak kental dengan lagu-lagu kita yang kita sukai di lagu bahasa Inggris. Sekarang logatnya kembali ke Amerika, jadi kayak dengan bahasa British tuh agak sulit gitu. Apa ini ya, kota, padahal water, letter, leva gitu. Jadi kayak itu harus belajar lagi, dipelajari lagi. Kalau semisal kita main jurnal, berarti itu lebih ke writing-nya kan? Ya, of course. Gimana tuh? Ya tadi, kalau jurnal berarti grammar itu kita harus ngerti grammar itu. Maksudnya menurutku jurnal bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggris tuh ada perbedaannya? Jelas lah berbeda, cuman bedanya Jadi itu gimana tuh caranya? patokan bahasa Indonesia tuh lebih bahasa ilmiah. Contoh kayak disetujui terverifikasi kita ganti. Kemudian diaplikasikan kita bisa diimplementasikan. Terus dijabarkan, dideskripsikan. Ya bahasa-bahasa kayak gitulah, bahasa-bahasa ilmiah. Terutama apalagi mahasiswa, semakin kita bisa berbahasa ilmiah, kita akan dipandang sebagai mahasiswa yang baik, mahasiswa yang punya ilmu yang luas, mahasiswa yang benar-benar memanfaatkan waktunya mahasiswa. Seharusnya kayak gini loh mahasiswa, kira kritis. Cara memanfaatkan waktu yang efektif itu gimana sih, Mas? Itu apa? Ya ada ya bahasa Inggris nih, tapi yang pentingnya tuh bahasa Inggris dulu. Jadi saya kebetulan hobinya tuh nonton film lebih, dan filmnya film Indonesia. Nah kebalikan saya dari orang lain nonton film barat subtitlenya Indonesia. Kalau saya film Indonesia subtitlenya saya Inggris kan. Jadi apa yang dia ngomong saya tahu. Contoh dalam film, misalnya dalam film itu ada kalimat saya minta maaf. Saya minta maaf ada 3 dalam bahasa Inggris. Ada I'm sorry, ada forgive me, atau I apologize. Jadi kita ngerti penempatannya. I apologize itu di mana sih? Forgive me itu di mana sih? Gitu kan. Nah, forgive me itu kayak kita mau menyampaikan maaf kita secara singkat gitu pada seseorang, misalnya forgive me, atau I apologize itu kita menyampaikan maaf kita yang mendalam. I'm so sorry, I'm so apologize gitu kan. Jadi menurut saya itu lebih bagus dan lebih kita nangkep gitu film bahasa Indonesia, terus kita ngomong, kita pakai subtitle bahasa Inggris, jadi kita tahu penempatan bahasa Inggris itu di mana, situasi seperti apa, Kita udah tahu dia ngomong apa, cuman kita tahu penempatannya. terus kalau semisal ada niatan gak sih mau buka les gitu? Enggak Les lah. cewek ini udah pro lah gitu lah kan. Nah, misal ada orang nih yang mau belajar gitu kan, gimana? Metode seperti apa yang akan diajarkan? Kalau pertanyaan pertama tadi buka les enggak, karena ya bukan basic saya lah, basic saya untuk mengajar bukan, karena ya fakultas ekonomi bukan mengajar basicnya. Terus metode ya itu yang saya kasih tahu. Kalau misalnya kalian ingin cuma belajar bahasa Inggrisnya sekedar bisa ngomong, nggak serius-serius sekali untuk bahasa Inggris, ya udah sekedar belajar aja pakai tadi film Indonesia sebenarnya Inggris. Tapi kalau kalian ingin literasi, belajar bahasa Inggrisnya dengan baik, terus bikin jurnal, terus baca buku, baca koran yang Inggris, ya itu belajar Grammarly, otomatis harus les gitu. Les. Tapi kan banyak nih orang kadang kalau les toh pas dia masuk lesnya doang bisa, terus kalau misalkan dia udah keluar les dia nggak bisa. Itu kan hanya bahasa Inggris, semua pelajaran pasti kayak gitu. Kalau kita cuma belajar di les, ya kita nggak akan bisa kita ya menguasai ilmu itu gitu. Kalau kita pengen betul-betul ingin menguasai sesuatu, ya kita harus dari les sebagai tempat kita mendapatkan itu, kemudian di luar kita mengaplikasikan bahasa itu, mengaplikasikan
melampiaskan ilmu kita dapat. Contohnya kayak mengaji, kalau kita cuma mengaji di tempat ngaji, terus di luar kita cuma main, nggak Al-Quran nggak pernah kita pegang, Iqra nggak pernah kita pegang, ya sama aja, nggak akan bisa untuk belajar ini ya ngaji. Bagaimana dengan podcast kami tadi? Menarik sekali bukan? Kesimpulan pemahaman untuk belajar berbahasa Inggris ini ada 3, yaitu sesuai dengan kebutuhan, kekurangan, dan ataupun keinginan. Dan untuk mempelajari bahasa Inggris, hendaknya kita harus menguasai 4 skill, yaitu ada reading, writing, listening, and speaking. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Semoga dari video kami terdapat banyak manfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.